Sebelum kita berbincang bersama dengan analis pada pagi hari ini, kami akan sampaikan beberapa grafis agenda yang berhasil dihimpun oleh tim redaksi kami. Dapat Anda saksikan juga di layar televisi Anda untuk Senin 21 Februari 2022. Ada emiten ABBA pemirsa akan melaksanakan DPS HMETD-nya, kemudian juga ada saham cash akan melakukan RUPS, sementara untuk ESIP, kode saham ESIP akan melakukan KUM HMETD, dan semoga ini juga bisa menjadi salah satu referensi untuk Anda dalam menghadapi perdagangan hari ini. Ya, dan pemirsa, tentunya kali ini kami juga akan berbincang dengan salah satu analis dan sudah terhubung melalui line Zoom dengan Bapak Andre Wijaya, Head of Research dari RHB Sekuritas Indonesia. Pak Andre, selamat pagi, salam sehat Pak Andre. Selamat pagi Mbak Mangi, selamat pagi Pak David. Semoga kita semua selalu sehat ya. Amin. Oke, Pak Andre, ini mengenai IHSG kita yang pada pekan lalu ini sempat menyentuh all time high-nya itu di level 6.892, kemudian kapitalisasi pasar saham kita juga menyentuh 8.600 triliun rupiah. Nah, bagaimana Anda melihat fenomena ini Pak Andre? Ya, kita lihat ini adalah salah satu fenomena yang unik ya, karena kalau kita bandingkan dengan indeks di luar itu, terutama di Amerika Serikat, itu mengalami koreksi. Itu disebabkan karena adanya kekhawatiran konflik di Ukraina dan juga di Rusia yang mungkin bisa akan membesar konflik itu, dan juga kita lihat sudah menyebabkan harga-harga komoditas naik seperti harga minyak naik, batu bara naik, dan komoditas yang lain naik. Tapi ini cukup unik, walaupun ada kekhawatiran ini, kita lihat asing itu kelihatannya cukup optimis terhadap kondisi ekonomi Indonesia. Ini tercermin juga dengan masuknya dana asing yang cukup kuat. Mungkin kalau kita refresh ya ke kondisi ekonomi Indonesia, kita lihat pertumbuhan ekonomi itu cukup bagus. Angka GDP di kuartal keempat udah keluar dan angkanya cukup bagus ya, kita lihat walaupun sebenarnya masih lambat, tapi ini pemulihan di kuartal keempat itu cukup kuat. Dan juga kita lihat juga dengan ada perkembangan COVID, walaupun naik cukup tinggi, tapi kita lihat ekonomi masih terkendali, masih berjalan dengan cukup bagus. Ini yang menyebabkan Indonesia merupakan salah satu favorit buat asing buat masuk. Selain itu juga selain dari faktor ekonomi, kita juga lihat faktor politik di Indonesia yang sangat stabil. Kita lihat dalam 6 tahun terakhir ini politik di Indonesia sangat stabil, dan sekarang Indonesia juga bahkan terpilih menjadi salah satu menjadi negara penyelenggara buat G20. Ini menyebabkan Indonesia sangat salah satu negara yang favorit untuk asing masuk. So far kalau saya lihat arus dana asing masuk ke Indonesia itu cukup kuat. Dalam dalam 2 minggu di bulan Februari aja, itu dana asing tuh masuk 13 triliun masuk ke Indonesia. Ini 2 kali lipat lebih tinggi daripada dana asing yang masuk di bulan Januari, di mana bulan Januari itu masuk dana asing 6 triliun. Jadi kalau kita total dalam 6 minggu ini, dana asing itu masuk ke Indonesia tuh udah totalnya sebesar 19 triliun. Ini udah hampir sama dengan besarnya dana asing di kuartal keempat yang secara total dalam 3 bulan masuknya 21 triliun. Dan ini yang menyebabkan kenapa IHSG bisa tumbuh cukup tinggi dan mencapai rekor baru. Baik, Pak Andre, dari sisi pasar saham, asingnya tampaknya cukup banyak masuk kepada perbankan big cap, Pak. Apa yang bisa dianalisis di sini? Apakah memang big cap merupakan salah satu pilihan asing dari dulu begitu, dalam hal ini dalam tanda kutip, kemudian dari sisi kinerja mereka juga cukup oke di sepanjang 2021. Sementara untuk dari sisi pembagian dividen, ini bulan depan tampaknya sudah mulai bergulir, Pak Andre. Iya, memang kalau asing itu biasanya masuknya akan ke saham-saham yang market cap-nya besar, dan di Indonesia yang biasanya yang jadi favorit asing itu adalah saham perbankan, saham telekomunikasi, dan juga saham-saham di auto sektor. Baru kemudian nanti mereka akan lihat saham-saham yang market cap-nya lebih kecil seperti consumer sector. Dan emang benar kalau kita lihat saham-saham perbankan, mereka baru mengeluarkan laporan keuangan di full year 2021, dan hampir semuanya resultnya itu sangat bagus dan di atas ekspektasi kita. Dari
dipimpin oleh bank-bank yang berkapitalisasi besar atau biasa kita sebut Big Four. Jadi cuma bank-bank Big Four seperti Bank BCA, Mandiri, BRI, dan BNI sudah melaporkan laporan keuangan di full year 2021 dan hampir bisa dibilang empat-empatnya itu di atas ekspektasi kita. Ini menunjukkan bahwa perbankan udah mulai pulih dan perbankan itu sangat merefleksikan kondisi ekonomi Indonesia. Jadi kondisi ekonomi Indonesia juga ada indikasi udah mulai pulih dari kuartal keempat kemarin. Bahkan kalau kita diskusi dengan manajemen perbankan, mereka mengindikasikan bahwa di tahun 2022 ini walaupun ada hambatan-hambatan seperti kasus COVID naik yang baru terjadi di dalam 1 bulan ini, tapi mereka melihat kondisi di tahun 2022 ini seharusnya akan jauh lebih bagus daripada kondisi di tahun 2021. Bahkan ada beberapa perbankan mengindikasikan pertumbuhan kredit yang lebih tinggi, mengindikasikan NPL yang akan menurun, sehingga cost of credit seharusnya akan turun cukup signifikan di tahun 2022. Baik, Pak Andre, bagaimana dampaknya terhadap rencana kenaikan suku bunga The Fed di Maret ini? Dampaknya pasti akan ada ya, terutama terhadap likuiditas. Tapi so far kalau kita lihat rasio-rasio perbankan buat likuiditas seperti loan to deposit ratio itu masih sangat memadai. Jadi walaupun The Fed naikin suku bunga dan mungkin nanti BI juga akan menaikkan suku bunga, seharusnya tidak menyebabkan penurunan likuiditas yang sangat parah. Jadi walaupun turun, tapi level loan to deposit ratio-nya masih sangat-sangat cukup bagus, dan bank masih punya ruang untuk tidak segera menaikkan suku bunga karena posisi likuiditasnya masih sangat bagus saat ini. Oke, Pak Andre, tapi ini ada satu hal yang cukup menarik di mana pada pekan lalu untuk saham Bank Jago gitu ya, Arto mencatatkan transaksinya yang cukup tinggi bahkan melampaui BCA dan juga BRI. Nah, bagaimana Anda melihat hal ini dan apa saran Anda untuk investasi di saham Arto atau Bank Jago? Bank Jago sendiri sih kita lihat outlook-nya sangat bagus ya. Itu Bank Jago adalah bank digital yang bisa dibilang terbesar saat ini, dan seharusnya Bank Jago akan benefit dari kemajuan percepatan digitalisasi di Indonesia. Dan ini yang menyebabkan Bank Jago adalah salah satu favorit investor, dan juga kolaborasi Bank Jago dengan startup Goto ini akan menghasilkan sesuatu yang sinergi yang positif ke depannya. Jadi secara outlook kita cukup lihat ini outlooknya sangat bagus, tapi mungkin buat Bank Jago yang perlu kita perhatikan adalah valuasi, karena Bank Jago tuh market cap-nya kita lihat udah cukup tinggi, udah 214 triliun market cap Bank Jago, dan secara market cap bisa dibilang Bank Jago sekarang adalah bank secara market cap yang keempat terbesar di Indonesia setelah BCA, BRI, dan juga Mandiri. Bahkan market cap-nya Bank Jago tuh lebih tinggi daripada market cap-nya Bank BNI. Secara PBV udah nggak terlalu murah, jadi tradingnya di sekitar 25 kali PBV di tahun 2022 atau 23 kali PBV di tahun 2023. Tapi karena outlook di jangka panjang yang cukup bagus dan dia adalah leader di digital bank, ini menyebabkan Bank Jago tetap menjadi salah satu favorit buat investor. Baik, Pak Andre, tapi dari sisi volatilitas pergerakannya ini juga cukup menarik, Pak. Sempat mengalami penguatan cukup signifikan, pernah ke 17 ribuan atau lebih begitu. Namun dalam beberapa waktu terakhir kembali tertekan meskipun sempat mengalami penguatan. Anda melihat dari sisi pergerakan teknikalnya mencerminkan dari sisi fundamental tidak, Pak? Atau dari sisi profil risiko untuk Arto dari sisi investasi ini cukup tinggi jika dibandingkan dengan perbankan lainnya? Ya, secara fundamental cukup bagus, Pak. Cuma valuasinya memang agak tinggi ya, bukan agak tinggi, sangat lebih tinggi. Nah, tadi saya sebutkan valuasi Bank Jago secara PBV itu di 25 kali PBV. Kalau kita bandingkan dengan bank-bank konvensional tuh tradingnya di antara 2 sampai 4 kali PBV. Tapi memang Bank Jago ini kita nggak bisa lihat valuasi mereka secara PBV yang kita pakai. Kalau buat digital company itu biasanya pakai valuasi dengan price to GMV. Kalau kita lihat dari price to GMV itu masih interesting value-nya Bank Jago. Tapi memang kalau kita bandingkan dengan bank konvensional, kalau dilihat secara PBV,
bank konvensional lebih atraktif saat ini. Oke, masih ada peluang Pak untuk balik ke level tertinggi sebelumnya untuk Bank Jago? Masih ada, apalagi kalau Bank Jago bisa deliver earning yang bagus di kuartal keempat dan juga di kuartal keempat 4 tahun lalu dan juga di kuartal pertama tahun 2022. Saya cukup optimis ya kalau earningnya bisa cukup positif, bisa ada peluang saham Bank Jago buat naik. Oke, tapi selain Bank Jago, ini ada saham favorit dari asing sepekan lalu. Ini ada Bank BNI, kemudian ada juga Telkom, ada ALI, ITMG, hingga PTBA. Nah, bagaimana proyeksi Anda soal saham favorit asing kali ini, Pak Andre? Buat saham favorit asing itu kita lihat mereka mencari saham-saham yang kapitalisasinya besar, dan kita lihat ya BNI seharusnya adalah bank yang cukup murah valuasinya. Tadi saya sempat sebutkan BNI secara market cap sekarang di bawah Bank Jago, walaupun BNI punya cabang di mana-mana, earningnya tinggi, tapi valuasi jauh lebih rendah daripada Bank Jago. Ini menyebabkan Bank BNI itu valuasinya sangat menarik dan sangat bagus karena valuasinya murah, sangat bagus buat investasi. Selain itu juga kita lihat fundamentalnya bagus dan prospek pertumbuhan laba bersihnya di tahun ini juga cukup tinggi. Telkom juga kita lihat prospeknya juga cukup tinggi, di mana tingkat penetrasi internet di Indonesia masih lebih rendah daripada di negara-negara tetangga. Jadi kita lihat peluang buat Telkom untuk tumbuh masih cukup tinggi. Selain itu saham-saham komoditas seperti Astra Agro Lestari yang tadi sempat disebutkan, ITMG, PTBA, di kuartal pertama ini seharusnya performanya akan cukup bagus. Kenapa? Karena harga komoditas yang naiknya cukup tinggi. Kalau kita lihat harga CPO udah tembus di Rp5.500 per ton. Ini termasuk angka tertinggi dalam sejarah. Batu bara juga harga komoditas batu bara sempat tembus di atas $240 per ton. Ini sejak diberlakukannya larangan ekspor di Januari dan sekarang udah dilepas lagi, udah boleh ekspor. Tapi setelah itu ada konflik di Ukraina yang menyebabkan harga minyak naik sehingga harga batu bara juga ikut naik. Dan kita lihat kenaikan harga komoditas CPO dan batu bara ini yang menyebabkan seharusnya nanti laba bersih saham-saham seperti Astra Agro Lestari dan ITMG dan PTBA akan cukup tinggi di kuartal pertama 2022 ini. Baik, itu tadi ada BBNI, Telkom, ALI, TMG hingga PTBA menjadi favorit asing. Kemudian tampaknya masih ada ruang penguatan dari sisi valuasi. Tadi Mangi, ini masih cukup rendah, terutama BBNI belum mencapai harga idealnya. Sementara kenaikan harga komoditas diproyeksikan ini juga akan mengerek dari harga saham-saham komoditas di tahun 2022 ini.